Setiap keputusan dalam rumah tangga tak pernah berdiri sendiri, termasuk keputusan tentang kontrasepsi, tentang siapa yang memakai, kenapa digunakan, dan bagaimana cara pasangan suami istri menjalaninya. Melalui riset ini, kami mencoba memahami bagaimana pasangan yang sudah menikah mengambil keputusan soal kontrasepsi. Apakah ada diskusi yang setara atau keputusan masih diambil oleh satu pihak saja? Nama saya Zulfahmi, saya kepala keluarga. Nama saya Yulia, saya sebagai ibu rumah tangga. Nama saya Emil Kasari, saya seorang ibu rumah tangga. Saya Muhammad Nur, saya adalah kepala rumah tangga. Saya Hilda Fadila, saya sebagai ibu rumah tangga. Saya Khairul Anam, bisa dipanggil Anam. Saya ayah atau suami dari istri dan anak saya. Saya juga kepala keluarga. Nama saya Rahmawati sebagai ibu rumah tangga. Saya Matian, saya sebagai kepala rumah tangga. Untuk saya sih tidak ya. Iya, saya menggunakan alat kontrasepsi. Saya menggunakan jenis suntik KB yang 3 bulan, 2 bulan, dan 1 bulan. Kalau dulu menggunakan alat KB suntik yang 3 bulan. Oke, saat ini saya tidak menggunakan alat kontrasepsi. Saat ini ia menggunakan KB implan. Saya dengan suami sepakat untuk menggunakan IUD. Alat kontrasepsi tidak ada. Ya, saat ini saya menggunakan alat kontrasepsi, jenisnya itu kondom. Saya memilih alat kontrasepsi karena saya ingin mengatur jarak kehamilan anak pertama saya dan anak kedua saya nantinya. Kalau sekarang tidak memilih menggunakan karena ingin program anak yang ketiga. Saat ini saya tidak memilih alat kontrasepsi karena memang masih bisa atau mampu mengendalikan, dan saya lebih memilih alat kontrasepsinya yang alami. Kalau dulu mengusulkan KB dari bidan. Untuk mengusulkan sih memang dari saya sendiri mau, dan kebetulan suami juga mendukung. Yang pertama kali yang mengusulkan saya karena ingin mengasih jarak antara anak kelahiran pertama. Kalau penggunaan itu diskusi ya, suami sama istri. Jadi udah ada kesepakatan, jadi baru dipasang. Keputusan tadi tentunya harus dimusyawarahkan secara bersama antara si suami dan juga si istri. Ia dibicarakan untuk menjaga jarak usia anak. Ya, tentu dengan hal diskusi ya, terutama ke pasangan sendiri dengan terbuka gitu menyampaikan apa sih alasannya dan kekhawatirannya. Kalau dominan sih nggak ada ya, kita kesepakatan bersama aja. Yang lebih dominan menurut saya istri ya gitu, karena saya lebih memikirkan ke depannya gitu, pentingnya kontrasepsi untuk masa depan gitu. Setiap keputusan dalam keluarga, termasuk soal kontrasepsi, tidak berdiri sendiri. Di baliknya ada komunikasi, kesepahaman, dan kadang peran yang tidak seimbang. Namun, ketika keputusan diambil bersama tanpa dominasi satu pihak, disitulah kita melihat harapan menuju hubungan yang lebih setara dalam keluarga. Sebab penggunaan kontrasepsi bukan hanya soal siapa yang memakai, tetapi juga soal siapa yang didengar, siapa yang diberi ruang untuk memilih, dan siapa yang dianggap layak mengambil keputusan. Relasi yang setara bukan berarti tanpa perbedaan, tapi bagaimana perbedaan itu bisa dibicarakan dengan terbuka dan dijalani dengan saling pengertian. Kalau lebih tanggung jawab sih harusnya istri ya, karena kan untuk menjaga jarak umur anak agar tidak berdekatan dengan anak yang tertua. Dalam hal ini
memang kami harus bijak ya, nggak boleh si suami ataupun nggak boleh si istri, tapi kami berpandangan siapa yang lebih paham akan wawasan di bidang ini, tentu itu adalah yang menjadi pemutus atau pengambil kebijakan. Menurut saya hal itu tuh tanggung jawab keduanya, baik suami ataupun istri. Pengennya mah dari suami biar mengerti. Tidak ada penekanan, tidak ada tuntutan untuk KB, memang pure dari diri kita aja. Tidak pernah, alhamdulillah kami selalu bermusyawarah dan tidak pernah ada tuntutan harus A, harus B ataupun yang lainnya. Ya, saya sangat mendukung jika laki-laki itu ikut berperan ya, termasuk menggunakan kondom ataupun menggunakan vaksektomi, karena itu juga untuk menjaga kestabilitasan ekonomi keluarga dan pastinya juga ekonomi negara sih. Melakukan KB-nya itu si pasangannya kan, suaminya. Nah itu menurut saya bagus-bagus aja sih, lebih enak ke istrinya, jadi istrinya tuh biar lebih sehat gitu organ reproduksinya. Diskusikan sih pernah, ya mungkin emang dari kita berduanya tidak cocok, jadi ya tidak dipakai. Iya, waktu awal pernikahan kami memilih seperti penggunaan alat kontrasepsi kondom itu untuk sementara dan waktu bukan memilih untuk jangka panjang. Untuk kontrasepsi pria sih kita nggak pernah konsultasi ya. Pandangan soal siapa yang bertanggung jawab dalam penggunaan kontrasepsi masih beragam. Sebagian menyerahkannya pada istri, sebagian lainnya melihatnya sebagai tanggung jawab bersama. Meski penggunaan kontrasepsi oleh laki-laki mulai diterima, tapi belum banyak yang benar-benar menjadikannya pilihan. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga masih kuat mempengaruhi keputusan yang seharusnya bisa diambil secara setara. Ketika kontrasepsi dipandang bukan hanya sebagai urusan perempuan, maka ruang untuk saling berbagi peran pun mulai terbuka. Ada sedikit, terutama tuh dari lingkungan, karena menganggap jarak kelahiran itu kayak kurang sesuai dengan nilai yang terdapat di lingkungan. Tidak ada sih, justru karena implan itu kan jangkanya 3 tahun, jadi sampai saat ini belum ada yang mengatakan soal itu. Untuk keputusan itu untuk kalau kontrasepsi itu kan untuk menjaga umur anak bila sudah mempunyai anak. Tapi misalnya emang masih baru, disarankan sih tidak untuk memakai kontrasepsi karena itu akan mengganggu kesuburan. Ya, menurut saya sebaiknya dibicarakan secara terbuka oleh pasangan, karena melihat kondisi bagaimana keuangan keluarga, kesiapan mental si suami maupun si istri, dan nanti jangka panjangnya adalah banyak kan terjadi pengangguran, sedangkan di Indonesia yang terjadi saat ini adalah lapangan pekerjaan itu nggak sebanding sama angka kelahiran yang ada di Indonesia. Untuk saran saya sih harus konsultasi dengan pihak yang lebih mengerti seperti bidan dan kesehatan, karena kontrasepsi ini bukan sembarang orang yang bisa memakai asal seperti itu, karena ini berhubungan dengan kesehatan dan untuk menstabilkan mempunyai anak seperti itu. Saya sih berharap kalau laki-laki juga lebih aktif dan komunikatif dan tidak menyerahkan semuanya kepada perempuan, karena itu membuat tanggung jawab keduanya dan mempertimbangkan hubungan yang lebih harmonis seperti itu. Penggunaan kontrasepsi bukan sekedar soal memilih alat, tapi soal siapa yang mengambil peran, siapa yang membuat keputusan, dan bagaimana keduanya saling mendukung. Dalam banyak keluarga,
perempuan masih memikul tanggung jawab lebih besar. Tapi ketika keputusan diambil bersama, disitulah relasi jadi lebih setara. Kami dari kelompok Riset 18 mengucapkan Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah terlibat. sekian dari kami. Dadah.